Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini saya ingin meneruskan materi kita yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu tentang strukturalisme. Jadi sedikit saya flashback kembali bahwa strukturalisme itu lahir dari linguistik kemudian masuk ke antropologi dan kemudian masuk ke sosiologi. Tapi bukan berarti sosiologi lebih lambat perkembangannya dibandingkan kajian antropologi ataupun yang lain Jadi disiplin ilmu itu memang beriringan lahirnya Kemudian memang sosiologi lahir di abad 19 tahun 1800-an, termasuk juga tokoh-tokoh yang kita bahas pada beberapa minggu yang lalu, Ferdinand de Saussure maupun sekilas tentang Charles Sanders Peirce Jadi mereka memang mencetuskannya hampir beriringan, tetapi pengaruh-pengaruh dari disiplin-disiplin ilmu itu masuk ke dalam tokoh-tokoh sosiologi maupun antropologi di kemudian hari Jadi saya ulang kembali bahwa di dalam struktur kebahasaan itu sangat ajeg sangat jelas. Kemudian asal dari kata semiotik atau semion atau sem itu adalah tanda. Jadi ada yang ditandai ada yang makna tanda. Jadi petanda itu adalah sesuatu yang ditandai. Tapi penanda makna dibalik itu. Makna dibalik sesuatu yang ditandai. Seperti kemarin saya bahas tentang lampu merah. Lampu merah tandanya warna merah yang kita tandai sebagai traffic light atau di ruang ronsen. Tapi kita memaknai penanda itu tentu berbeda-beda. Jadi unsur kebahasaan itu yang paling kecil adalah fonem Fonem. Maka di dalam penelitian kualitatif yang menggali unsur sesuatu yang kecil sesuatu yang murni itu adalah emik Emik itu asal katanya dari fonem fonemik Fonemik itu penutur asli atau bahasa asli yang diucapkan dalam sebuah unsur bahasa yang paling kecil. Sebaliknya adalah etik fonetik. Fonetik itu di luar orang itu di luar dari struktur bahasa itu. Seperti saya misalnya kalau ngomong pakai bahasa Minang atau pakai bahasa Batak, orang Batak tahu bahwa saya bukan asli orang Batak gitu. Sama kita kalau melihat ada orang berbahasa Inggris yang orang dari Indonesia itu kelihatan. Orang India juga dalam berbahasa Inggris itu kelihatan karena dia bukan penutur asli Jadi di situ unsur kebahasaan itu kelihatan. Itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian harus juga bedakan antara tanda dengan simbol Kalau tanda itu bukti fisik tadi saya sampaikan bukti fisik, tapi simbol ada sesuatu yang dia maknai setelah kita melakukan relasi atau interaksi dengan orang lain Sama dengan tadi saya katakan warna merah bukti fisiknya warna merah, tapi simbol dari warna merah itu kita maknai setelah kita melakukan interaksi atau relasi dalam konteks budaya dalam konteks lingkungan yang kita hadapi. Jadi kita memaknai simbol-simbol itu tanda warna merah tadi itu berbeda-beda dalam teks dan konteksnya. Ini harus dipahami oleh kalian Kemudian di dalam unsur fonem atau fonemik itu dalam kebahasaan itu tanda-tanda itu dari bahasa tadi kita lihat simbol-simbol itu makna-makna itu tergantung konteks gitu. Kita harus lihat konteks-konteks itu Maka di dalam interaksi nalar kita harus bermain gitu. Jadi misalnya dalam bahasa Inggris things tulisannya THING, ada lagi THINK.
itu sama bunyinya ya, things ya, atau it ya, i dengan t atau eat ya, itu bunyinya sama, tapi kita konteks memaknai it atau things tadi ya, itu kita simbol-simbol tadi dalam konteks relasi itu jelas kelihatan. Nah di dalam sosiologi kemudian berkembang juga dalam konteks struktur ini gitu. Struktur itu dimaknai dalam konteks sebuah sistem. Ya, nanti kita bahas sedikit dalam teori-teori strukturalisme ya. Tokoh-tokohnya kalian sudah tahu, sudah kita bahas di kuliah kita minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu, yaitu Parson. Jadi tentang strukturalisme ini kemudian masuk juga ke dalam dunia antropologi ya. Maka pengaruh strukturalisme ya dalam dunia sosiologi ya, khususnya Parson dan kawan-kawan itu sangat kental ya, karena mereka melihat bahwa struktur itu di luar diri kita dan kita terkekang ya oleh struktur itu, oleh aturan-aturan itu dalam bertindak, dalam berbuat, walaupun dalam berbudaya seperti itu. Maka dikenal dengan teori struktur fungsional misalnya di belakang hari. Nah struktur-struktur itu ya sifatnya eksternal, artinya fakta sosial, dan memaksa pada kita ya, kita nggak bisa keluar dari struktur itu, ke struktur kebahasaan, struktur macam-macam ya, termasuk pakaian ya, makanan itu juga memiliki struktur ya, nggak bisa sembarangan. Pakaian-pakaian adat misalnya, pakaian-pakaian perang, pakaian apa, kita dalam setiap budaya punya pakaian-pakaian tertentu ya, pakaian begini, pakaian acara ini, pakaian itu, pakaian ini, itu kan sudah diatur oleh sebuah sistem ya. Oleh karena itu menurut Strauss ya, Levi Strauss ya, termasuk beliau bercerita tentang mitos ya. Mitos itu sama dengan bahasa ya, mereka berkembang ya, ada langsnya, ada perolnya ya. Dan mitos itu selalu didukung oleh struktur ya. Walaupun mereka berbeda-beda ya, berkembang, tapi mitos itu tetap ada, selalu ada, cuma mungkin berbeda aja ininya pemahaman ya, kemudian bentuk-bentuknya. Sama kita lihat misalnya di setiap daerah ada cerita tentang anak durhaka ya. Di Sumatera Barat ada Malin Kundang ya. Di Bengkalis ada Dadap Durhaka ya. Kemudian di daerah-daerah lain juga sama ya, orang yang menderita selalu teraniaya selalu akan berakhir bahagia ya. Cerita-cerita itu banyak baik di Indonesia maupun di luar negeri, Cinderella misalnya, atau misalnya kisah-kisah Putri Salju, Snow White misalnya, itu kan sama dengan cerita-cerita yang di Indonesia tentang bawang merah, bawang putih ya. Apa ada cerita tentang itu misalnya, itu kan mitos yang dibangun oleh sebuah cerita-cerita, strukturnya jelas sama ya, bahwa kalau kita itu harus berbuat baik, jangan berbuat jahat, karena kalau berbuat jahat itu akan berakhir pada ketidakbahagiaan. Orang yang selalu sabar menderita, selalu ada kebahagiaan di ujung kehidupannya. Ada mitos tentang batu menangis ya, cerita-cerita mitos-mitos yang lain, anak durhaka, itu hampir setiap daerah ada, setiap kultur ada. Jadi strukturnya jelas ya. Strukturnya jelas. Nah ini yang diceritakan oleh si Levi Strauss ya. Jadi mitos itu seperti bahasa, ada strukturnya, ada sesuatu sistem yang mengatur ya, seolah-olah kita diatur dalam frame ya, harus berbuat baik seperti itu. Oleh karena itu si Levi Strauss menceritakan struktur itu ada yang surface structure ya, struktur luar ya, atau struktur permukaan, surface itu permukaan ya, atau ada lagi deep structure ya, struktur dalam ya. Sama dengan kalau kita cerita budaya itu ada budaya luar, core culture ya, overt culture maupun covert culture gitu. Itu cerita tentang kebudayaan, budaya materi, budaya non materi, kira-kira seperti itu ya. Jadi manusia tidak bisa bergerak bebas ya dalam sebuah struktur. Nah ini yang kemudian masuk ke dalam ranah sosiologi ya. Sosiologi tidak lagi bercerita tentang bahasa ya, tentang perel atau
lungs tadi, tapi dalam struktur kemasyarakatan itu terlihat ya bahwa manusia itu tidak bebas dari struktur-struktur itu, dan struktur itu satu yang lain saling terkait, ada polanya. Walaupun berbeda-beda tapi pola dalam sebuah masyarakat itu sama. Maka strukturalisme itu juga diilhami oleh para biolog ya tentang organisme hidup ya. Masyarakat itu hidup dari mulai seperti organisme makhluk hidup, dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu, dari yang vertebrata sampai menjadi vertebrata gitu. Semakin kompleks maka semakin rumit struktur fungsinya. Struktur fungsi itu harus difungsikan, kalau tidak akan habis ya, akan die function kalau menurut Merton seperti itu. Dan fungsi-fungsi juga ada yang fungsi manifest, ada yang fungsi laten. Itu perkembangan dari teori strukturalisme lanjut ya yang dikembangkan oleh Robert Merton. Jadi perubahan itu memang ada ya. Walaupun dalam aliran-aliran strukturalisme lebih pro pada keajegan atau status quo, tapi perubahan tetap sifatnya evolutif ya. Seperti saya ya, dulu kecil ya, jadi dewasa, tua gitu, itu tetap berjalan ya secara evolutif. Kalau fungsi-fungsi sesuatu dalam tubuh saya tidak jalan, katakanlah fungsi mata atau fungsi yang lain, maka saya akan mengalami kegoncangan sistem ya, goncangan sistem, mungkin shock ya, galau segala macam ya. Nah, lambat laun kalau saya bisa adaptasi akan terciptalah homeostatis ya, atau keseimbangan baru atau equilibrium. Nah, seperti itu di dalam sebuah masyarakat. Jadi aliran-aliran strukturalisme ini seperti itu berkembang ya dalam kajian-kajian ranah sosiologi maupun antropologi, yang semula muncul dari kebahasaan ya. Jadi struktur mirip dengan bahasa ya. Kita juga ada punya struktur bahasa. Dalam masyarakat juga seperti itu. Ada struktur-struktur sosial yang jelas memiliki fungsi ya. Bahkan dalam stratifikasi ada upper class, middle class, dan lower class ya. Baik saudara-saudara ya, sudah 12 menit. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini ada manfaatnya. Saudara bisa ngulang-ngulang lagi, kemudian bisa menyimak video ini, bisa di-download. Dan mudah-mudahan kalau kurang jelas kalian bisa diskusikan, bisa tanya melalui chat atau melalui komentar di bawah kolom YouTube ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.